Pemirsa, dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi PBB tentang perubahan iklim atau COP28, Indonesia menyatakan komitmennya dalam berkontribusi menekan dampak perubahan iklim. Namun, segala upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Berikut liputan jurnalis Metro TV Jen William dan Muhammad Hilmansyah dari Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi para pemimpin dunia tentang perubahan iklim atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon sebelum tahun 2060. Dan dikatakan juga bahwa Indonesia telah berkontribusi nyata untuk menurunkan dampak dari perubahan iklim. Conference of the Parties atau COP28 merupakan pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam membatasi perubahan iklim di masa depan. Salah satu poin pembahasan di COP28 adalah Loss and Demands Fund. Siti menyebut, sejauh ini Indonesia telah menerima reward sekitar 340 juta US dollar untuk target net zero emission. Namun jumlah tersebut dirasa masih belum mencukupi. Total kira-kira sekarang Indonesia udah dapat reward 340-an juta dolar deh. Lumayan lah. Tapi sebetulnya kalau dihitung upayanya Indonesia masih itu kecil banget. Karena harusnya sih kita udah bisa dapat sampai 400 juta dolar ya. Dan bagian itu kalau dibandingkan dengan pendanaan dari APBN yang kita pakai untuk menangani juga kecil, apalagi dari kebutuhan. Saat menyampaikan national statement di COP28, Presiden Joko Widodo menyampaikan, di tengah segala keterbatasan, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan perencanaan business as usual. Indonesia juga berhasil menurunkan deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Upaya pembangunan persemaian juga dilakukan dalam skala besar dengan kapasitas total 75 juta bibit per tahun. Namun Presiden Joko Widodo menekankan segala upaya yang dilakukan Indonesia butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission di tahun 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari Research-Based Payment. Bank-bank pembangunan dunia, MDBS, harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dunia menaruh harapan besar dari berlangsungnya COP28 untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Komitmen atas isu ini harus diperkuat, utamanya komitmen dari negara-negara maju untuk memberikan pendanaan transisi energi demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Jen William, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.